Selamat pagi para audiens. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan kaya akan berbagai macam suku, budaya maupun agama. Dan salah satu topik yang sering diperbincangkan adalah sebagaimana pentingnya kehidupan beragama yang di Indonesia, yaitu kehidupan toleransi antar umat beragama. Tapi keberagaman agama juga menjadi potensi sumber konflik dan intoleransi antar manusia. Oleh karena itu, kita juga harus paham bahwa penting bagi kita hidup bertoleransi satu sama lain. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap antar agama yang saling menghormati dan dihormati, diperlakukan sama tanpa memandang suku maupun budaya atau latar belakang. Toleransi juga tidak hanya menerima perbedaan, tapi juga memahami dan menghormati. Serta toleransi juga merupakan kunci untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang heterogen. Dalam masyarakat yang heterogen juga, toleransi ini menjadi faktor penting. Ya, karena masyarakat heterogen juga pasti memiliki perbedaan agama dan juga bukan cuman sumber konflik, tapi perbedaan agama ini bisa menjadi kekuatan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan di lingkungan maupun di negara Indonesia. Toleransi negara ini juga merupakan faktor penting ya dalam menjaga keamanan antar lingkungan maupun negara Indonesia. Konflik agama juga sering kali berdampak luas bagi keamanan dan kerukunan nasional. Tentu saja itu harus dihindari melalui toleransi dan saling pengertian antar umat beragama. Dalam konteks Indonesia, toleransi beragama juga penting untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita sebut NKRI. Ya, kenyataannya juga masih banyak intoleransi yang terjadi di Indonesia maupun di lingkungan-lingkungan sekitar. Mulai dari yang kecil sampai yang paling besar yang berdampak pada internasional. Intoleransi dan konflik ini juga disebabkan oleh banyak faktor. Kurangnya pemahaman agama, ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, bahkan sampai faktor terkecil yaitu pendidikan juga mempengaruhi dalam intoleransi beragama. Nah, untuk mengatasi intoleransi dan konflik seperti itu, kita harus mulai dari diri sendiri dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan bertoleransi antar banyak agama. Nah, kita juga harus menghargai perbedaan antar agama, keimanan orang lain, keimanan kelompok agama lain, untuk menciptakan kemakmuran dan kekuatan. Ya, bukan sebagai sumber konflik dan intoleransi. Kita juga perlu menciptakan komunikasi yang baik ya antar umat beragama. Dan kita juga menjalin hubungan yang baik, harus membangun kepercayaan satu sama lain dan menghindari prasangka buruk dan diskriminasi terhadap bentuk apapun. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kunci kesadaran dan pemahaman toleransi beragama, karena pendidikan merupakan suatu sarana untuk mendidik manusia mulai dari yang terkecil, seperti nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan agama, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan juga harus memperkenalkan masyarakatnya pada berbagai agama dan kepercayaan ya, sehingga mereka dapat lebih memahami dan lebih paham apa artinya toleransi beragama. Selain itu juga pemerintah juga berperan penting dalam menciptakan toleransi beragama di Indonesia. Pemerintah juga harus terjamin dalam keadilan sosial, ekonomi maupun politik tanpa memandang agama apapun, dan harus tetap tegas terhadap tindakan-tindakan yang melanggar agama atau etika. Media massa juga harus lebih memperhatikan media-medianya, jurnal-jurnalnya, dan para penulis jurnalnya, agar untuk menghindari berita-berita yang tidak penting dan lebih mengganti pada memperkenalkan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia mengkonsumsi
membaca berita-berita yang semakin aktual dan semakin bermanfaat untuk kehidupan kedepannya. Toleransi beragama juga memerlukan dukungan dari lapisan masyarakat semua, tentu saja keluarga, organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan pun. Dan keluarga juga menjadi tempat yang terkecil, organisasi yang paling kecil. Keluarga juga menjadi tempat yang nyaman dan bisa mencontohkan bagaimana toleransi agama itu yang penting. Dalam konteks globalisasi juga, modernisasi yang semakin pesat ini, banyaknya sumber yang mulai beredar, banyaknya internet, ini juga menimbulkan banyak konflik dari berbagai macam kalangan agama. Dan konflik-konflik ini dan sumber-sumber yang beredar, internet yang semakin cepat sekarang, jangan dijadikan sebagai pemancing konflik, tapi harus menjadikan sebagai kita berkomunikasi antar agama agar bisa semakin erat hubungannya. Dan kesimpulannya, Indonesia ini sebagai negara majemuk ya, Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap menjaga dan memperkuat toleransi dengan membangun yang paling kecil, yaitu toleransi agama. Indonesia juga bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain. Indonesia dengan kemakmurannya, dengan keberagaman agamanya bisa menjadi contoh untuk negara-negara di luar sana, bahwa Indonesia berhasil menciptakan integrasi nasional. Dan melalui aksi-aksi kecil seperti kita mempelajari agama dari kecil, kita membangun keluarga yang baik dari kecil, dan kita menghindari diskriminasi oleh orang lain maupun agama lain, itu bisa menunjukkan aksi-aksi kita. Itu bisa menunjukkan bahwa kita sepeduli itu dengan agama-agama lain, dan kita peduli untuk berkolaborasi membangun negeri ini. Terima kasih.